Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita masuk pada pertemuan keempat untuk mata kuliah pendidikan dan konsep dasar IPA. Sebelum kita mulai kuliahnya, mari kita berdoa dulu. Dengan doakan belajar, raditu billah, berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai kuliahnya, monggo mengisi daftar hadirnya dulu. Saya bukakan dulu linknya. Kelas 3B ya. Pertemuan 4. Silakan diisi dulu daftar hadirnya 2 menit. Monggo. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Oke. Terima kasih. Teman-teman sekalian, hari ini kita mulai bergeser ya materinya. Oh ya, hasil kemarin praktikum praktikum ini volume ya. Saya tunjuk secara random, tolong presentasi sebentar tentang volume yang dilakukan kemarin. Kan sudah dikumpulkan kan ya di share screen sesuai dengan petunjuk kerja praktikum itu. Baru ini nanti masuk ke materi mekanikanya. Silakan saya tunjuk secara random. Mbak siapa ini? Mbak Januar Diva Isandi, monggo Mbak, sampean sampaikan hasil praktikumnya kemarin yang sampean kumpulkan ke saya itu. Sampean sampaikan dulu sebentar. Ini, Pak. Sebentar. Sudah nampak? Nggih, Pak. Sudah, Mbak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan serta mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri. Di sini pada pertemuan ketiga ada tugas untuk mengukur volume tak beraturan menggunakan alat ukur. Tas ukur. Tapi di sini saya menggunakan botol susu atau dot bayi. Yang pertama, benda yang saya gunakan yaitu batu kerikil. Tinggi sebelumnya 75 mili. Kemudian setelah saya masukkan benda tersebut, tinggi airnya menjadi 85 mili.
sehingga menghasilkan volume benda 10 mili. Kemudian yang kedua yaitu gunting kuku kecil. Dengan tinggi air sebelumnya 75 mili, tinggi air sesudah 80 mili, sehingga volume bendanya menjadi 5 mili. Kemudian yang ketiga yaitu bawang putih sebanyak 2 siung. Tinggi air sebelumnya 75 mili, kemudian tinggi air sesudahnya 87 mili. Sehingga volume bendanya didapat 12 mili. Yang keempat yaitu terong. Terong yang ukuran kecil itu. Tinggi air sebelumnya yaitu 75 mili, kemudian tinggi air sesudahnya 90 mili. Sehingga didapat volume bendanya 15 mili. Dan yang terakhir jambu biji. Tinggi air sebelum 75 mili, tinggi air sesudah 90 mili. Sehingga didapat volume benda 15 mili. Kesimpulan dari kegiatan ini ialah dari kegiatan praktikum tersebut, kita tahu bahwa pengukuran volume benda tak beraturan dapat menggunakan gelas ukur yang diisi dengan air. Hal ini dikarenakan tidak ada rumus volume untuk mengukur volume benda tak beraturan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur lainnya yaitu gelas ukur. Langkah-langkahnya untuk mengukur dan menentukan volume benda tak beraturan sebagai berikut. Mengisi air dengan gelas ukur sebanyak 75 mili, memasukkan benda tak beraturan seperti yang ada di atas secara bergantian, kemudian catat perubahan volume masing-masing benda. Volume benda tak beraturan diukur dengan cara mengurangi volume zat cair yang ada bendanya dikurang volume awal zat cair yang ada di gelas ukur tersebut. Sehingga dapat kita baca volume bendanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Januar Diva. Kemudian silahkan Mbak Ana Afifatur Rohmah. Silahkan Mbak Ana. Iya Pak, bentar. Sudah kelihatan, Pak? Belum. Itu tadi lap langsung hilang lagi. Sudah, Pak. Kelihatan. Ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas individu saya mengukur volume tak beraturan. Yang pertama, saya menggunakan batu kecil, tinggi air sebelum 150 mili, tinggi air sesudahnya 180 mili. Jadi, didapatkan volume bendanya 30 mili. Yang kedua, penghapus. Tinggi air sebelumnya 150 mili dan tinggi air sesudahnya 173 mili. Volume bendanya didapatkan 23 mili. Yang ketiga, koin. Tinggi air sebelumnya 150 mili dan sesudahnya 170 mili. Volume bendanya 20 mili. Yang keempat, pensil. Tinggi air sebelumnya 150 mili, tinggi air sesudahnya 167 mili. Jadi volume bendanya didapatkan 17. Yang terakhir, jeruk kecil.
tinggi air sebelumnya 150 mili dan tinggi air sesudahnya 195 mili. Jadi volume bendanya 45 mili. Kesimpulannya, dari hasilan praktikum di atas disimpulkan bahwa mengukur volume benda yang memiliki ruang atau dimensi tidak bisa disamakan dengan mengukur benda yang tidak memiliki ruang ataupun benda yang datar. Benda yang memiliki ruang lebih tidak beraturan dan terkesan lebih susah menghitung volumenya. Dan praktikum di atas adalah salah satu cara alternatif yang paling mudah dengan cara memasukkan benda dalam air dan volumenya dapat diukur dari selisih tinggi air sebelum dan sesudah dimasukkan. Benda dihitung volumenya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana. Jadi di bagian kolom saman tadi ada yang kurang Mbak Ana. Volume benda itu harusnya diberi tanda satuan ya. Kan tadi saya lihat cuma 30, 40. Nah, itu belum ada satuannya. Jadi next time ke depannya harus diberikan satuan itu. Oke, teman-teman sekalian, jadi jika dengan menggunakan gelas ukur ternyata kita lebih mudah ya dalam mengukur volume yang bendanya tidak beraturan. Karena kalau bendanya tidak beraturan, rumusnya itu nggak bisa dicari rumusnya. Maka dari itu bisa menggunakan cara seperti itu tadi. Oke. Sekarang saya lanjutkan materi kita yang tentang konsep mekanika. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Itu Pak, saya kan sudah mengumpulkan di Google Drive. Kemarin saya cek itu masih ada, tapi tadi pagi saya cek sudah enggak ada. Waduh, dihapus koncomu berarti? Ada, insya Allah ada 6 anak, enggak ada Pak. Suruh saya kira jenengan kunci. Enggak. Berarti dihapus temenmu itu. Diupload lagi aja. Kalau memang sudah tak anu ini. Soalnya belum saya koreksi secara detail sih. Tolong jangan saling menghapus gitulah. Google Drive sebenarnya kan lebih simpel daripada Google Meet, Google Classroom. Kenapa? Masuknya di saya itu nggak campur dengan kelas yang lain. Tapi kalau memang di model gitu, tolong jangan, memang bisa jeleknya kan bisa meremove yang lain, tolong jangan seperti itu. Makanya PJ memantau ya, jadi ngelis. Kalau memang ada yang belum mengumpulkan, tolong ditegur dianya. Kalau memang sudah semuanya, lapor ke saya, nanti saya kunci, gitu aja ya Mbak. PJ-nya siapa ini Mbak? Saya Bapak. Mbak Mauliana, ya gitu ya Mbak Mauliana ya. Jadi biar nggak terjadi seperti ini, kan yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. Siapa yang merasa menghapus, tolong jujur. Menghapus punya temannya. Kan sudah saya beritahu, tolong jangan, pokoknya ngupload aja, nggak usah menghapus yang lain. Terus jangan pakai HP, kalau pakai HP rawan salah klik gitu loh. Kalau gini kan kasihan temanmu yang sudah ngumpulin, ternyata nggak ada. Hapus, jangan seperti itu, berdosa kamu sih melakukan itu. Pasti nggak mungkin ngaku lah dia. Jadi gitu aja ya Mbak Mauliana. Jadi misalnya ada deadline itu, terus Mariano di list, terus langsung bilang ke saya kunci, akan saya kunci biar nggak terjadi seperti itu lagi. Yes. Mohon kerjasamanya PJ. Iya Pak. Kalau gini kan kasihan yang sudah ngumpulin, jadinya nggak ada. Oke, bisa diupload ulang aja yang 6 orang tadi yang sudah disebut temannya. Tolong pelakunya jangan seperti itu lagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mekanika ya. Jadi mekanika di sini adalah alat sederhana yang tujuannya untuk meringankan beban pekerjaan manusia. Jadi dalam mekanika ini ada 3 materi.
yaitu katrol, pengungkit, dan bidang miring. Jadi setelah menguasai materi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat praktikum juga, tapi nanti saya lihat dulu apakah perlu praktikum apa tidak, karena kalau untuk katrol itu agak-agak sulit praktikumnya. Oke, mekanika adalah pesawat sederhana, yaitu suatu yang mempermudah pekerjaan manusia pada kehidupan sehari-hari kita. Banyak yang tidak menyadari dari konsep mekanika. Pada bab ini akan dijelaskan berbagai contoh alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya dari suatu tempat ke tempat di tempat wisata. Biasanya ada permainan flying fox ya. Jadi permainan tersebut juga menggunakan konsep mekanika berupa katrol. Jadi hari ini untuk pertemuan ini yang kita bahas adalah katrol. Pastinya kita sudah tahu ya katrol itu seperti apa. Jadi ini yang punya mbah-mbah di desa, biasanya kan kalau menimba air itu di sumur. Kalau yang rumah modern saat ini yang capek ya pakai sanyo ya. Tapi kalau sanyo sudah bukan prinsip katrol lagi. Jadi yang di sini adalah ketika menimba air di sumur. Atau para pekerja bangunan ketika mengangkat bahan dari lantai bawah ke lantai atas. Dia alat yang digunakan untuk mempermudah usaha manusia ini dinamakan katrol. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri atas roda berporos dengan tali sebagai penghubungnya. Jadi pengertian lain dari katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Biasanya katrol terbuat dari bahan yang tahan aus, yang kekuatannya cukup. Biasanya kalau katrol untuk menimba itu kayak karet gitu ya, karet, sejenis karet tapi keras. Bisa juga bahan katrol adalah baja karbon menengah. Fungsi utama dari katrol adalah untuk memudahkan kita mengangkat beban yang berat. Jadi misalnya kita menimba air dari sumur, kan nggak mungkin kita masuk sumurnya. Nah, dengan alat katrol kita bisa mudah mendapatkan air. Kalau sekarang tinggal pencet aja pakai sanyo ya. Kalau ya zaman dulu pakai katrol itu tadi, kerean. Katrol merupakan pesawat sederhana yang dapat mengubah arah gaya, sehingga gaya tarik yang arahnya ke bawah menjadi gaya angkat yang arahnya ke atas. Jadi, mengapa orang lebih suka menimba air dengan katrol daripada menggunakan tali secara langsung? Karena kalau tali secara langsung misalnya ya nggak ada katrolnya, kita ngambil air ke dalam sumur, pakai tali secara langsung nggak pakai katrol kan lebih berat. Tapi kalau menggunakan katrol kan lebih ringan. Karena ada gerindingannya ini tadi, ada rodanya yang berputar. Katrol, jadi dengan adanya seutas tali itu tadi, kita menjadi mudah pekerjaan kita. Jadi pada ujung tali tersebut terdapat gaya yang diberikan oleh tangan dan ujung lainnya terdapat beban yang diangkat. Jadi katrol adalah satu jenis dari pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu apa? Semua jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contoh dayanya banyak sekali, ada kalau mekanika yang lain atau pesawat yang sederhana yang lain ada bidang miring, tuas, pengungkit, dan katrol itu sendiri. Jadi mekanika itu bahasa kita itu pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Jadi meringankan beban kita. Manfaatnya untuk mempermudah pekerjaan manusia, energi yang kita keluarkan juga dapat dihemat, waktunya jadi lebih singkat. Biasanya di restoran yang ada 2 lantai, lantainya ada 2. Daripada waitersnya, pengantar makanannya itu naik turun tangga, biasanya mereka menggunakan prinsip katrol. Jadi makanannya dari bawah dikerek naik ke atas. Gitu. Jadi efisiensi, demi efisiensi. Ini gambarnya. Untuk mengubah arah gaya katrol dibagi menjadi 3 ya, ada katrol tetap,
katrol yang tidak berpindah saat digunakan. Jadi katrolnya diam. Katrol itu yang mana? Yang gelindingannya itu, yang ada rodanya itu. Sedangkan kalau katrol bebas, ya itu katrol yang bisa berpindah tempat saat digunakan. Contohnya flying fox. Nah, flying fox kan katrolnya yang gelinding, nggak diem dia. Ada juga katrol ganda atau majemuk, yaitu gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Pada katrol tetap, keuntungan yang akan kita dapat yaitu kita akan mudah untuk mengangkat suatu beban dengan cara menariknya ke bawah. Jadi pada saat kita menarik, beban tersebut kita terbantu dengan berat badan kita. Berbeda dengan katrol tetap. Kalau katrol tetap, kalau katrol bebas, malah memerlukannya adalah setengah tenaga dalam mengangkat suatu benda. Kalau katrol tetap itu tenaga yang kita keluarkan sama dengan benda yang kita angkat itu tadi, sama. Tapi kalau pakai katrol bebas malah lebih setengahnya. Makanya kenapa kalau yang digunakan untuk mengangkat berat itu katrolnya biasanya tambah banyak. Biar apa? Biar lebih ringan. Contoh, kita mengangkat benda sebesar 20 Newton. Maka dengan katrol bebas kita hanya memerlukan gaya 10 Newton. Jadi untuk mengangkatnya itu. Jadi katrol adalah roga berongga yang di sepanjang sisinya untuk tempat tali. Jadi katrol sangat baik digunakan untuk memindahkan beban, terutama ke atas atau ke bawah. Di katrol sendiri terbedakan menjadi 3, ada berapa ini? 1, 2, 3, yaitu tetap, majemuk, bergerak, dan majemuk atau ganda. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak? Oke. Katrol tunggal atau tetap, yaitu sebuah katrol yang kedudukannya tidak berubah, diem katrolnya. Seperti orang nimba sumur, kerekan burung. Nah, kerekan burung kan biasanya gelindingannya tetap itu di atas. Biasanya kan kalau di desa-desa banyak yang burungnya dikerek naik pakai apa ini, bambu ditancapkan di halaman rumahnya, terus ada kerekannya, burungnya naik ke atas, dinaikkan ke atas. Jadi ini tidak berubah. Keuntungan mekanisnya, katrol tunggal tetap -1, keuntungan mekanisnya -1, berarti beban sama dengan gaya yang kita keluarkan itu sama. Makanya F sama dengan B. Contohnya kalau nimba air itu tadi. Yang kita keluarkan besarnya sama aja dengan berat bebannya. Katrol jenis ini memang tidak mengurangi besar gaya yang kita keluarkan, namun dapat merubah arah gaya. Bila kita menarik satu beban dari atas ke bawah tanpa katrol, maka kita harus mengeluarkan gaya dengan arah tersebut dari atas ke bawah, sehingga kita kesulitan memanfaatkan berat tubuh kita. Sedangkan bila menggunakan katrol, gaya yang kita keluarkan justru berarah dari atas ke bawah. Hal ini menyebabkan kita dapat memanfaatkan berat tubuh kita untuk mengangkat beban tersebut, jadi tangan kita tidak cepat lelah atau capek. Nah, ini contoh konkretnya gambarnya. Katrol tetap. Jadi ada titik tumpunya, F itu gaya kita, bebannya itu W itu. Jadi seperti menimba air itu. Jadi sama. Gaya yang dikeluarkan dengan beban itu sama. Dengan F sama dengan W. Sedangkan kalau katrol tunggal bergerak, maka keuntungan mekanisnya adalah sama dengan 2. Maka F sama dengan setengah. Nah, 2 artinya kita hanya perlu mengeluarkan gaya separuh dari berat benda yang kita angkat. Jadi separuhnya. Misalnya bendanya 10 kilo, maka kita hanya perlu mengeluarkan tenaga hanya 5 kilo. Seperti itu gambaran sederhananya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini biasanya kalau yang pakai seperti ini tuh untuk ini crane, ngangkat mobil, crane apa itu, truk derek kayak gitu. Jadi katrolnya bergerak biar lebih gampang narik mobilnya yang terperosok, masuk jurang dan sebagainya.
Kalau katrol majemuk atau berganda ini gabungan ya, tergantung dari jumlah katrolnya. Ini contoh gambarnya. Semakin banyak rodanya, maka semakin ringan. Gerakan energi yang didapat itu semakin ringan. Makanya prinsip dari katrol, contoh lift. Lift itu kalau dibongkar atasnya lift itu rodanya banyak sekali itu gelindingannya. Karena apa? Yang diangkat juga berat, makanya dia menggunakan sistem katrol majemuk atau berganda. Oke. Kalau praktikumnya gimana? Nah, ini praktikumnya. Misalnya membuat katrol tunggal tetap. Mungkin dulu kamu SD sudah pernah ya ini. Ada bahan kayu, benang, roll rambut, batu, 2 botol air mineral bekas. Selanjutnya lubangi botol air mineral bekas menurut diameter. Dengan jarak 5 cm dari ujung tutup botol, masukkan roll rambut ke tengah kayu dan lilit pinggiran rollnya dengan menggunakan karet ban bekas. Tancapkan kedua sisi kayu, kemudian lilitkan benang roll rambut untuk mengikat beban. Yang terakhir, ujung benang yang lebih pendek dengan beban, sedangkan yang panjang digunakan untuk menarik beban. Nah, gambarannya begini. Ini katrol beban. Jadi ini biar nggak goyang-goyang, dikasih batu ini. Ini hasil kerjaan kakak kelasmu dulu. Menggunakan membuat katrol tetap tunggal. Ini kalau di kelas praktikum ini. Oke. Sedangkan yang berikutnya, kalau praktikum membuat katrol tunggal bergerak itu gimana? Nah, ini ada kardus bekas, kayu, tali pita, cetakan lingkaran besar dan kardus kecil, gunting, cutter, double tip, dan sebagainya. Bentuk kardus pertama membentuk lingkaran dengan menggunakan cetakan kecil. Bentuk kardus kedua membentuk 2 lingkaran menggunakan cetakan besar. Potong kardus yang telah dibentuk lingkaran dengan menggunakan cutter, tempelkan lingkaran besar menggunakan double tip. Kemudian tumpuk menjadi dengan lingkaran, beri lubang pada tengah katrol, ikatkan tali pada tengah katrol dan beri beban. Pasang tali pada katrol, kemudian katrol bebas digunakan. Jadi begini. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, terus di tengahnya ditaruh yang kecil. Berarti ini untuk yang tengahnya ini lebih dari lebih dari 1 lapis buat gelindingannya ini. Nah, untuk penggeraknya pakai apa? Pakai tali pita biar gampang, karena pita kan lebar ini. Nah, ini bisa pakai ini. Nanti gelinding-gelinding begitu untuk membuat katrol tunggal bergerak. Selanjutnya, jika membuat katrol majemuk berganda, bisa pakai seperti ini juga, hampir mirip sama tadi. Bahannya cuma kardus, double tip, tali, pita, gunting, cutter, terus diberi lubang, dililitkan sehingga membentuk seperti ini. Ada yang bagian tetap, ada yang bagian bergeraknya. Memang kalau kita membuat sendiri, biasanya hasilnya itu tidak maksimal ya. Dalam penggelindingnya itu tidak yang gelinding, kadang agak-agak seret gitu loh, Rek. Memang kita nyari katrol yang kecil kan agak-agak kesulitan kalau enggak di kit IPA itu. Kalau di kit IPA kan pasti lengkap alat-alatnya. Oke, seperti itu dalam pembuatan katrol. Jadi kebagi 3 ya. Katrolnya tadi ada tunggal, bergerak, dan ganda atau majemuk.